Dua minggu ini kita mengupas tentang pengakuan. Ya, saudaraku sekalian, bukan dalam konteks penyangkalan. Ya, minggu lalu kita berbicara tentang mengiring Tuhan harus ada di dalam penyangkalan daging. Bukan Tuhan yang disangkal, tapi kita yang disangkal. Daging yang harus disangkal. Tuhan diakui, kita yang disangkal. Menyangkal diri. Tuhan katakan barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal di diri. Ya. Seperti Paulus katakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Berani kita katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tercermin dalam perkataan, yang tercermin dalam perilaku kita. Ya, itu yang dimaksudkan. Tuhan yang harus diakui, diri kita yang harus kita sangkal. Hidupku bukan aku lagi. Ya, beda dengan menipu diri. Ya, menipu diri beda. Menipu diri itu sombong. Ya, menipu diri itu kasih dalam Tuhan justru berlawanan. Ya, merasa diri mampu padahal dirinya tidak mampu. Ya, itu menipu diri dan itu sangat-sangat berbahaya. Tapi menyangkal diri beda. Ya, menyangkal diri dalam arti seperti Paulus katakan, biarlah aku semakin berkurang-kurang dan dia yang bertambah-tambah. Nah, saudara sekalian, dan memang itu yang harus kita kerjakan dalam pengiringan kita kepada Tuhan sampai Kristus menjadi wujud nyata dalam hidup kita. Bukan kita yang tampil, bukan, tapi Kristus yang menjadi wujud nyata dalam perkataan, dalam setiap gerak-gerik perilaku kita. Ya, sampai kelak kita menjadi sama dengan Dia, di mana kita menjadi tubuhnya, menjadi mempelai wanitanya, dan Dia adalah mempelai pria. Dan itu merupakan target daripada pengikutan. Dan kita melihat kasih dalam Tuhan bahwa dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, saudaraku sekalian, dengan hati orang percaya, ini dasar. Ya, dasar yang harus tertanam di dalam hati, sehingga dari mulut ekspresinya kasih dalam Tuhan, apa istilahnya, dia bisa mengakui, muncul pengakuan. Karena dari punya dasar, dari dasar hati. Ya, kalau mengaku tanpa dasar nanti ngambang, saudara. Mengaku tanpa dasar bahaya. Saudaraku sekalian, bahaya. Ya, seperti anak-anak Imam Skewa yang dalam Kisah Rasul pasal 19 itu. Anak-anak Skewa, ya, mulutnya mengaku Yesus, tapi hatinya tidak percaya. Nah, dicabik-cabik kuasa kegelapan. Fatal. Ya, itu saya katakan tadi, harus punya dasar. Di dalam hati harus percaya, baru sebut namanya Yesus. Menyebut nama Yesus tanpa dasar, asmu namanya, asal bunyi. Dan itu bahaya, saudara. Ya, anak Skewa itu, ya, mencoba meniru nama Yesus yang diberitakan Paulus. Karena dia lihat, kok Paulus ini gampang sekali dalam nama Yesus, setan keluar, kok setan keluar. Dia coba ikuti, dia coba meniru, dia coba copy paste. Wah, dalam nama Yesus gampang aja dalam nama Yesus, tapi tidak punya dasar. Hatinya tidak percaya. Nah, akhirnya apa? Dia mencoba copy paste apa yang Paulus katakan. Setan itu justru mengamuk, saudara. Dia acak-acak 9 anak Imam Skewa itu. Saudara, lari dengan compang-camping. Ya, karena apa? Fatal. Mencoba menyebut nama Yesus tanpa dasar, tanpa hati percaya. Jadi penting ayat 10 tadi, bahwa dengan hati harus percaya, tetapi dengan mulut harus mengaku. Jadi mengaku ke dalam Tuhan
merupakan sebagai cermin di dalam perkataan kita, ya tentu juga bukan cuma dalam perkataan, sampai kepada perilaku kita, ya sampai kelak, saudaraku sekalian, kita mencapai kesempurnaan. Kita melihat dulu dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Ya. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Nah, saudara perhatikan baik, kenapa ayat yang ke-12 ini disandingkan, artinya saudaraku sekalian hal yang kontras. Saudaraku sekalian, itulah bertekun dengan menyangkal. Saudara perhatikan baik, saya mencoba memahami berulang-ulang kali saya baca. Kenapa? Coba saudara kita lihat. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Kenapa? Saudaraku sekalian, ya, kalau di dalam ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, karena nama Allah itu, kasih dalam Tuhan adalah setia. Ya, dalam kitab Wahyu itu, ya kuda putih itu, yang menunggang kuda putih itu, yang bernama, yang benar dan setia. Artinya jati dirinya, dia adalah setia. Tetapi perhatikan baik persoalan penyangkalan. Barang siapa menyangkal Dia, maka Dia pun akan menyangkal. Ya. Dengan kata lain, kasih dalam Tuhan, kenapa jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia? Perhatikan baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, artinya bahwa ketekunan ini kunci. Ketekunan ini kunci untuk kita sampai memerintah bersama dengan Dia. Ya, nanti kita akan melihat kasih dalam Tuhan, ya, menyangkal akan disangkal. Karena siapa menyangkal Dia, Dia akan disangkal. Itu firman Tuhan kata. Ya, tidak ada kata kompromi di sana. Ya, apa maksudnya menyangkal di sini? Perhatikan baik. Kenapa disandingkan dengan bertekun? Menyangkal di sini mengandung arti penolakan. Penolakan dalam arti tidak diakui. Ya, menyangkal di sini artinya kasih dalam Tuhan akan ditolak oleh Tuhan. Ya, kalau ditolak berarti dia tidak ikut memerintah. Kehidupan itu gagal dalam pengikutannya kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya jangan ditolak? Kuncinya setia. Setia dalam pengakuan. Ya, menyangkal. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Artinya itu ditolak. Ya, ditolak oleh Tuhan. Jadi penyangkalan di sini mengandung arti ditolak. Nah, kita akan melihat kasih dalam Tuhan orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Orang-orang yang ditolak. Yang pertama, Lukas pasal 13. Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Lukas 13 ayat 22. Siapa yang diselamatkan? Ya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudara perhatikan baik. Ayat ini, ayatnya yang ke-22 ini adalah gerak pelayanan akhir. Perhatikan baik. Ini arah firman pengajaran. Saudara sekalian, arah firman pengajaran, perhatikan baik,
sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Perhatikan baik. Arah pengajaran finishnya di Yerusalem. Arah penginjilan finishnya di ujung bumi. Garis bawahnya. Beda arahnya. Arah firman penginjilan, firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan. Tapi pengajaran, saudara sekalian, adalah hasil penginjilan itu akan ditolak kembali ke Yerusalem. Perjalanannya ke Yerusalem. Nah, kita melihat di sini. Setelah sampai di Yerusalem, kita melihat Tuhan memberikan suatu pengajaran. Benar nggak, saudaraku sekalian, orang yang sampai ke Yerusalem itu benar-benar diakui? Gerak kekristenannya apakah sampai diakui oleh Tuhan? Sebab di sini pertanyaannya adalah judulnya, perikopnya, siapa yang diselamatkan? Berarti tanda tanya dong. Siapa yang diselamatkan? Iya, saudaraku sekalian. Makanya kita harus bedakan, ya, janji penginjilan dengan janji pengajaran. Saudaraku sekalian, ya, sedikit ya, kita harus pahami itu. Ya, ya. Kalau janji penginjilan kan percaya Yesus, hanya di dalam Yesuslah keselamatan. Saudara percaya Yesus pasti diselamatkan. Itu janji penginjilan. Tapi janji pengajaran beda. Janji pengajaran orang yang setia harus sampai kepada itu. Ya. Makanya beda. Arah penginjilan itu dari Yerusalem ke ujung bumi, tapi pengajaran dari ujung bumi ke Yerusalem. Kita melihat benar enggak? Mutlak semua diselamatkan. Ayatnya yang ke-23. Dan seorang yang berkata kepadanya, ya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara perhatikan baik. Pertanyaan ini agak sedikit, saudaraku sekalian, mungkin ya saya tidak katakan salah, tetapi yang saudaraku sekalian yang dia tanyakan ini adalah kuantitas, jumlah. Nah, yang dia tanyakan adalah kuantitas, jumlah. Sedikit sajakah orang diselamatkan? Karena firman Tuhan katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya, perhatikan baik. Kita akan mempelajari bersama. Ini orang yang ditolak, dia disangka. Lanjut. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Ya. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, di sini kasih Tuhan ada sesuatu hal yang coba kita buka mata rohani kita. Perhatikan baik. Statement Tuhan tidak katakan sedikit. Tuhan tidak katakan dalam konteks jumlah sekian, tetapi Tuhan memberikan suatu kesempatan harus berjuang. Berjuanglah melalui pintu yang sesat. Artinya termasuk orang yang ngomong ini bukan persoalan sedikit atau banyaknya, tetapi dari persoalan kuncinya adalah orang yang mau berjuang. Nah, lanjut. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu kamu, ya, kamu akan berdiri di luar. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, ya, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Inilah disangka, mengandung arti ditolak. Tuhan katakan, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jangankan mengenal, mengakui identitasnya. Dari manapun Tuhan katakan, aku tidak tahu dari mana kamu datang.
Saudara saudara, ini golongan yang disangkal oleh Tuhan. Ya, apa maksudnya dari golongan yang pertama ini? Yang tidak mau bertekun, yang tidak mau berjuang. Makanya disandingkan tadi bahwa barang siap kalau kita bertekun maka kita akan ikut memerintah. Kalau kita menyangkal akan disangkal, ditolak. Jadi kesudahan Tuhan disangkal di sini dalam arti ya tidak diakui. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Nah, mungkin dia akan berdalil, kami makan minum, kami telah makan dan minum di hadapanmu, terus dan engkau mengajar di jalan-jalan kota sampai kami. mengajar di jalan-jalan kota kami, terus Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. iya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. iya. Nah ini kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa pada akhirnya kehidupan yang tidak mau berjuang, kehidupan yang bermalas-malasan, kehidupan yang tidak mau bangkit untuk berjuang melalui pintu yang susah. Ya, saudaraku sekalian, di sini kita melihat tidak mau tekun akan ditolak. Dengan kata lain, disangkal oleh Tuhan. Ya tentunya saya katakan tadi bahwa sungguh menyedihkan. Ya, pengikutan sebab ini anak pengajaran. Ya, pengajaran. Pengajaran saya katakan bahwa ending pengajaran itu adalah Yerusalem. Ya, Yerusalem Kanaan Samawi, bukan Yerusalem yang di Timur Tengah sana, bukan. Tapi Yerusalem surgawi. Itulah sasaran tuntunan Tuhan. Ya, untuk menuntun kita kasih dalam Tuhan sampai kepada Yerusalem yang baru. Nah, jangan sampai sudah sampai di Yerusalem, tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali saya katakan, jadikan ibadahmu jangan kewajiban. Jangan menjadikan ibadahmu suatu kewajiban, tetapi jadikan ibadahmu sebagai wujud kasihmu kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jadikan itu sebagai wujud kasihmu kepada Tuhan. Iya, artinya sebagai hubunganmu dengan Tuhan yang tidak bisa diputuskan oleh apapun. Ya, sebab kalau hubunganmu dengan Tuhan hanya sebatas kewajiban, ibadah agamamu sebagai kewajiban, kita kalah dengan orang Yahudi. Kita ketinggalan jauh dengan orang Yahudi. Makanya Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal 5 bahwa ibadahmu harus lebih benar dari orang Yahudi. Injil Matius pasal yang kelima. Kita baca ayatnya yang ke 20 bahkan. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Artinya bahwa kalau berbicara tentang disiplin atau apapun itu kasih dalam Tuhan, kita menilai tentang ketatnya hukum Taurat, kita kalah. Kita membantah.
Ya. Kalau hanya sebatas kewajiban, orang Yahudi itu lebih disiplin dari kita. Masalah Taurat, masalah ketaatan, masalah sunat, segala macam hari-hari raya, itu mereka disiplin. Disiplin waktu, disiplin semuanya. Iya, itu Taurat. Tuhan katakan, kalau hidup agamamu tidak lebih benar. Artinya, jangan bangga kalau kita sudah setia. Kalau belum sampai, maka saya katakan jangan jadikan ibadah kewajiban, tapi jadikan sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Ya, seringkali saya katakan jadilah Kristen yang mengasihi, jangan Kristen kewajiban. Harus sampai mengasihi Tuhan. Sebab kasih adalah hubungan yang tertinggi antara umat dengan Tuhan. Kasih adalah hidup dasar mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Itu kasih. Kasih adalah dasar nikah. Baik nikah jasmani, terlebih nikah rohani. Dasarnya adalah bukan kewajiban. Ini penting. Kasih dalam Tuhan. Ya, inilah golongan orang yang saya katakan yang ditolak oleh Tuhan. Ya, bahwa pada akhirnya kehidupan itu tidak diakui. Ya, tidak diakui oleh Tuhan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kasih dalam Tuhan. Matius pasal 7. Matius 7 ayat yang ke-23. Matius 7 ayat yang ke-23. Matius 7 ayat 23. Ya. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Yang kedua, kasih dalam Tuhan ditolak. Karena apa? Buah tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, di sini kita melihat sebab dalam ayat yang ke-15, saudaraku sekalian, hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Iya. Dengan menyamar seperti domba. Iya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya, artinya tidak sesuai dengan jati diri. Nah, saudaraku sekalian, kalau istilah sekarang apa? Ya, latihan lain, main lain. Nah, tidak sesuai. Ya. Perhatikan baik. Dari buahnya lah 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Iya. Atau buah ara dari rumput duri, 17. Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik Iya. tidak menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Iya, artinya bahwa yang ditolak di sini artinya kehidupan yang tidak sesuai dengan hasil yang Tuhan inginkan. Artinya mengecewakan Tuhan. Ya, betapa kecewanya Tuhan. Ya, garapannya justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini yang saya katakan tadi. Pada akhirnya kehidupan itu akan ditolak, disangkal. Ya, disangkal oleh Tuhan. Karena buah yang tidak sesuai. Nah, sekarang kita melihat bahwa hal semacam ini kadang-kala kita anggap sepele. Ya, sebab ini berbicara tentang buah, saya katakan, ya, buah itu adalah final dari sebuah proses. Ya, final dari sebuah proses yang panjang. Ya, atau dengan kata lain, hasil yang diharapkan itu buah. Ya, contoh seperti kita tanam
pohon. Ya, kita tanam pohon, ketika dia sudah tunas, sudah bagus, sudah tumbuh, ya, itu belum puncak. Ya, tapi sebab masih ada yang harus kita harapkan. Nah, ketika dia sudah berbuah, nah di situ ini yang kita tunggu-tunggu. Ya, buah itu dari apa yang proses panjang itu yang kita tunggu-tunggu adalah buah. Nah, buahnya ini diuji. Sesuai nggak dengan apa yang diharapkan? Sesuai nggak? Kita baca dalam Yesaya pasalnya yang Yesaya pasalnya yang kelima. Yesaya pasal 5 ayatnya yang ke-7. Yesaya pasalnya yang kelima. Yesaya 5 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Iya. Dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Iya, terus dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Iya. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Nah, artinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengecewakan Tuhan, mengecewakan hati Tuhan. Dinantinya apa yang ditanam itu, tetapi lain. Ya, inilah yang ditolak. Ya, kasih dalam Tuhan. Mungkin di dalam Matius pasal 7 tadi mereka berseru Tuhan, Tuhan. Ya, ada 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka Tuhan katakan pada hari yang terakhir, ya, coba ayat 22, Matius pasal 7, pada Matius 7:22. Matius 7 ayat 22. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, coba saudara garis bawahi ada satu kata banyak. Perhatikan Pak. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru. Garis bawahi kata banyak. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tadi dalam Injil Lukas yang kita baca, pertanyaan salah seorang murid, sedikit sajakah orang diselamatkan? Tapi kita melihat di sini sangat-sangat. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama? Tapi pada akhirnya ditolak, disangkal. Karena Tuhan katakan, aku pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin tersentak hati kita di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Ya, ukurannya adalah Tuhan itu sendiri. Ya, ukurannya adalah Tuhan itu sendiri, bukan kita. Ya, ini yang kedua yang ditolak. Nah, kita melihat golongan yang ketiga yang ditolak. Matius pasal 25. Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-11, 12. Matius 25 ayat yang ke-11. Iya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Ditolak. Golongan yang ketiga ditolak oleh Tuhan. Di sini berbicara tentang gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh, yang tidak mengerti arti penantian.
Kalau berbicara penantian yang dibutuhkan kesetiaan, berbicara penantian yang dibutuhkan ketekunan. Ya. Pada akhirnya golongan ini juga, aku tidak mengenal kamu, disangkal oleh Tuhan. Pertanyaannya dari 3 golongan yang kita baca tadi, pernah nggak menyangkal Tuhan secara langsung, mungkin secara hurufiah ditulis di situ mereka menyangkal Tuhan? Tidak. Iya. Secara hurufiah atau secara eksplisit di situ tidak ada kasih dalam Tuhan bahwa yang pertama tadi orang yang dalam Injil Lukas tadi yang menolak pintu sesak tadi, tidak ada secara hurufiah bahwa di situ menyangkal Tuhan. Juga golongan yang kedua tadi, persoalan buah, tidak ada secara eksplisit di situ bahwa mereka menyangkal dalam konteks pengakuan. Juga di sini di dalam Injil Matius, gadis-gadis yang bodoh ini, pernah nggak ada hurufiah di situ, secara hurufiah di situ tulis orang gadis-gadis yang bodoh ini membawa minyak dan menyangkal Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Tetapi penyangkalan di sini mari kita terjemahkan kasih dalam Tuhan di dalam perilaku kehidupan mereka, dalam kerohanian mereka. Ya. Bagaimana mereka kok pada akhirnya ditolak? Perhatikan baik, saudaraku sekalian. Ya, perhatikan baik. Saya mempelajari Matius pasal 25 ini. Apa yang menyebabkan gadis bodoh ini ditolak? Kita cermati bersama. Apa yang menyebabkan gadis bodoh ini ditolak? Atau dengan kata lain disangkal. Ya, artinya tadi kita sudah membaca, bodoh artinya tidak arif. Amin. Tidak bijaksana. Artinya bijaksana artinya harus mengerti kehendak Tuhan. Berarti bodoh, orang gadis-gadis yang bodoh ini tidak mengerti kehendak Tuhan. Di mananya mereka tidak mengerti? Sudah dikasih oleh Tuhan. Di dalam cerita ini sudah sering kali kita dengar, karena pelita mereka hampir padam. Ya, pelita mereka hampir padam. Nah, ada sesuatu yang perlu kita lihat, saudaraku sekalian, ya, secara tersirat di situ atau implisit, dalam arti tidak dalam konteks bisa kita baca secara ini. Coba perhatikan baik ayat yang ke-10. Di sini letak kebodohannya. Matius 25 ayat 10. Nah, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Apa makna implisit di situ? Ada makna yang tidak tertulis tapi kita bisa baca. Apa yang kebodohan mereka? Mereka menanti Tuhan dengan kekuatan mamon. Yang mereka siapkan menunggu Tuhan adalah mamon. Karena pada waktu mereka pergi membelinya, pasti kalau mereka membeli harus bawa uang. Berarti yang mereka siapkan uang pada waktu menanti, bukan minyak. Iya. Yang mereka bawa ternyata ada uang. Karena pada waktu mereka pergi membelinya, disinilah letak kebodohan.
Kekasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, seringkali saya katakan, engkau punya uang banyak, gunakan itu untuk memacu kerohanianmu. Engkau punya fasilitas semuanya, gunakan itu untuk mendorong kerohanianmu lebih giat dengan Tuhan. Jangan justru itu menjadi penghambat engkau datang kepada Tuhan. Teman, lihat kebodohan ini. Tidak tertulis secara rupiah. Tapi mari saya membaca juga Tuhan, apa penyebabnya ditolak ini. Ini kebodohan yang fatal. Menanti Tuhan dengan kekuatan uang, mamon. Iya. Karena pada waktu mereka pergi membelinya, disitulah letak ketinggalan mereka. Karena pada waktu mereka mempelai, maafkan, ayat berapa tadi? Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, sedang pergi untuk membelinya, baru mereka membeli. Apa yang terjadi? datanglah mempelai itu. Datanglah mempelai, maka terlambatlah terjadi. Dan ini perhatikan baik, juga berbicara, saya sudah pernah mengupas pasal 24-25 ini, berbicara tentang pemisahan antara hamba yang setia, hamba yang jahat. Kemudian pasal 25 itu tentang gadis yang bodoh, gadis yang bijaksana. Kemudian pasal 14 tentang talenta. Terjadi perpisahan sampai nanti kepada penghakiman terakhir antara domba dengan kambing. Akan berpisah. Mari dikasih dalam Tuhan. Apa yang kita pelajari dari penolakan golongan yang ketiga ini? Iya, ditolak karena bodoh. Nah, bodoh ini mari kita terjemahkan lebih luas menurut bahasa Alkitab. Tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak memahami apa yang merupakan mau daripada Tuhan, menanti Tuhan. Yang kita butuhkan saat menanti Tuhan adalah harus punya iman, punya pengharapan, dan punya kasih. Bukan punya uang, punya segalanya, bukan. Maka saya bisa katakan, kalau Tuhan izinkan kita punya segalanya, kita punya fasilitas, pakailah itu untuk menunjang kerohanianmu. Amin. Jangan itu justru menjadi penghambat. Jangan itu menjadi penghambat. Justru jadikan itu alat pemacumu untuk lebih giat, untuk menerobos segala tantangan yang ada. Ya, sehingga tidak ada alasan kasih dalam Tuhan. Ya, untuk kita gagal dalam pengeringan kita kepada Tuhan. Ya, mari semoga kita pahami dengan arif dan bijaksana. Ya, supaya kita masuk dalam golongan yang diakui oleh Tuhan. Ada amin? Yang diakui oleh Tuhan. Ya, sehingga pada akhirnya kita akan diakui menjadi milik Tuhan yang tidak akan terpisahkan lagi. Ya, kita sudah melihat golongan-golongan yang ditolak tadi. 3 peristiwa di atas kasih dalam Tuhan adalah orang-orang yang ditolak, dan tentu harus menjadi pelajaran. Justru anehnya ditolak pada garis akhir. Garis bawah, ditolak justru pada garis akhir. Ditolak, didiskualifikasi bukan sementara bertanding. Didiskualifikasi bukan pada waktu sementara diproses, pada akhirnya. Kasih dalam Tuhan, benar Paulus katakan, aku pun juga ikut berjuang. Aku tidak berlatih sembarang berlatih, harus punya sasaran.
Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, pada akhirnya aku ditolak. Itu pernyataan Paulus. Dalam, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Ayat 27. Ya, Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, ya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. nah, ini statement dari seorang rasul Paulus. Ya, dia menyadari juga sebagai rasul dia tidak boleh main-main. Mari kasih dalam Tuhan. Ya. Sebab perhatikan baik, pada jangan sampai akhirnya aku sendiri ditolak. Kan aneh, kan? Mari saya rindukan. Ya, ada banyak liku-liku kita hadapi. Ada banyak tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi. Saudaraku sekalian, pandang terus Yesus. Amin. Jangan putus asa. Ya. Jangan kecewa mungkin melihat kondisi rumah tanggamu, pekerjaanmu, melihat keluargamu, atau mungkin melihat di sekelilingmu. Jangan patah semangat. Perhatikan, pandang Yesus. Ya, dalam Ibrani katakan, lakukanlah itu. Masuklah dalam arena pertandingan, perlombaan rohani, dan arahkan pandanganmu kepada Yesus. Itu dalam Ibrani. Coba kita tutup ayat firman Tuhan sore ini dalam Ibrani. Fatsalnya yang ke, supaya kita berada terus kasih dalam Tuhan, ya, dalam ketekunan. Ya, maafkan 2 ayat lagi, saudara. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat 36. Iya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kita memerlukan ketekunan. Untuk apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ini finalnya. Haleluya. Ketekunan melakukan kehendak Allah, memperoleh apa yang dijanjikan. Dan ini harus merupakan target kita. Harus sampai kita memperoleh janji Allah. Ya. Pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita, ayat yang kedua, marilah kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ada amin. Ulang itu ayat. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, kalau mata kita tertuju kepada Yesus dalam arena perlombaan, kita tidak akan pernah kecewa. Haleluya. Karena mata kita tertuju kepada Yesus. Ya, di dalam ayat 1 dikatakan begitu. Ya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, mari arahkan pandangan kepada Tuhan untuk setia sampai di garis akhir, berkemenangan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Terkadang kita terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Kita makin berdiri. Terkadang
ya dan amin bagi kita. Pegang janjinya bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Amin. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya
Haleluya. Dalam hidup kami adalah bencana-bencana yang berlaku Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada-Mu lewat firman-Mu, lewat kuasa Roh Kudus dan kasih-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi tenaga kami, energi kami Tuhan, untuk kami terus giat mengiringkan kata Engkau Tuhan. Sampai pada akhirnya kami tidak akan menyangkal Tuhan. Sampai akhirnya kami diakui Tuhan untuk masuk di dalam kebahagiaan yang abadi bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, siapapun kami, seluruh sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan, kami hanya serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, tanamkan itu dalam hati kami. Jangan sampai ada kami yang ditolak, jangan sampai ada kami yang tertinggal. Kami rindu Tuhan, kami mau setia tekun sampai pada akhirnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan di malam ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah sinar kasih kemuliaan menyinari kami, sehingga keubah itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari kami dibaharui oleh firman-Mu, dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, dibaharui Tuhan oleh kasih-Mu Bapa. Engkau melihat tangan-tangan umat-Mu yang terangkat. Curahkanlah janji berkat-Mu bagi kami, berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, menjadi bagian dalam pribadi, nikah, rumah tangga, di dalam pekerjaan kami semuanya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami Bapa. Terima kasih pemerintah bangsa kami semuanya, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini semuanya Tuhan. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pegang tangan kami. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami hanya percaya kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sertai kami kembali ke rumah kami masing-masing, jauh dekat, semuanya ada dalam lindungan Tuhan. Umat-Mu yang tidak hadir malam ini, apapun halangan mereka, mungkin sakit di rumah, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Biar menyembuhkan, bahkan mungkin di luar kota dalam tugas pekerjaan, Tuhan Engkau menyertai, Tuhan melindungi. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah Immanuel menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih, kekasih-kekasihnya Tuhan. Kembalilah dengan membawa berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.